Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi jama'ana lihada wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allah. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang semoga selalu dirahmati, diberkahi, dikasihi oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji kepada Allah. Subuh hari ini kita diberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan sehingga kita dapat memaksimalkan ibadah ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah hidayah untuk selalu istiqamah di atas petunjuk, tuntunan, ajaran yang diwariskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, salah satu di antara amalan-amalan penting yang yang diperintahkan kepada kita untuk kita maksimalkan di bulan Ramadan ini, sebagaimana kata para ulama, kalau sudah datang Ramadan itu, maka Ramadan itu adalah bulannya it'amut ta'am wa tilawatul Quran. Bulannya it'amut ta'am, memberikan makan, berbagi, ya. Kemudian wa tilawatul Quran, dan membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan mudah-mudahan ya kita hari ini mudah-mudahan ya sudah khatam, ya, khatam minimal surah Al-Baqarah, ya, minimal surah Al-Baqarah. Saya ingin berbagi sedikit terkait dengan surah Al-Baqarah ini, terutama sebentar ayat yang ke-30. Surah Al-Baqarah ini adalah surah yang terpanjang, 286 ayat, ya. Surah yang kedua setelah Al-Fatihah. Bahkan para ulama tafsir kita mengatakan bahwa surah Al-Baqarah ini diturunkan sesaat setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam pembentukan masyarakat Madinah, ya, setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka surah Al-Baqarah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, bahkan banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surah Al-Baqarah, ya, surah Al-Baqarah ini. Jadi kita baca surah Al-Baqarah itu, Masya Allah, luar biasa keutamaannya. Dalam hadis dikatakan, yu'ta bil Qur'ani yaumal qiyamah wa ahlihi alladhina ya'maluna bihi, ya, akan didatangkan Jadi ahlul Quran itu bukan hanya sekedar membaca, ya, tetapi mentilawah, ya. Para ulama kita mengatakan tilawah itu sebenarnya bukan hanya sekedar bacaan. Tilawah itu dari kata tala yatlu, yang setelahnya ada sesuatu, ya. Jadi tilawah itu ada tilawatul ahruf, ya. Kita hanya mentilawah membaca hurufnya. Ada tilawatul makna, ya, membaca maknanya, dan yang lebih penting setelah itu adalah mengamalkan. Nah, jadi para jamaah sekalian, dalam hadis ini dikatakan yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'an wa ahlihi alladhina ya'maluna bihi. Taqdamuhu suratul Baqarah wa Al-Imran. Didahului oleh surah. Jadi Al-Qur'an datang dan didahului oleh surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Jadi
Ini surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran ini akan menjadi yang terdepan. Ya. Ka'annahuma ghamamatan. Dalam riwayat yang lain dikatakan ka'annahuma hirqan. Dalam riwayat yang lain dikatakan ka'annahuma zullatan. Jadi seperti kalau ghamamatan itu seperti awan yang yang gelap ya, melindungi. Ya, kalau awan yang gelap, kemudian zullatan itu seperti bayangan yang menutupi seseorang, atau khirqatan min tairin sawaf ya, sekumpulan atau dua kumpulan burung yang mengepakkan sayap-sayapnya, tuhajani an sahibihima yaumal qiyamah. Kedua surah ini akan memberikan syafaat ya, kedua surah ini, surah Al-Baqarah dan ya, Al-Imran ini akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa mentilawahnya, ya, membacanya dan mengamalkannya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, ya, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Jadi tilawatul Quran itu sebenarnya jangan hanya di masjid. Ya. Justru di antara hal yang perlu untuk kita banyak tilawah Al-Quran di rumah-rumah kita. Fa inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Riwayat Muslim. Karena sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibaca surah Al-Baqarah. Ya. Itu di antara keutamaan surah Al-Baqarah. Para jamaah sekalian, di antara keutamaan yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah kalian surah Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah." Karena mengambil, membaca, mentadabburi, mengamalkan surah Al-Baqarah itu adalah berkah, barakah. Fa inna akhdaha barakah wa tarkuha hasrah. Meninggalkan surah Al-Baqarah itu adalah kebinasaan, kerugian. Wala yastati'uha al-batalah. Jadi surah Al-Baqarah itu tidak akan mampu ditembus oleh al-batalah. Al-batalah kata para ulama hadis, al-batalah itu tukang sihir. Ya, jadi di antara hal yang bisa menjaga kita ini adalah surah Al-Baqarah. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, singkat, salah satu isu sentral dalam surah Al-Baqarah, ya, surah Al-Baqarah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-30. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi para ulama kita mengatakan, terutama di juz yang pertama, ya mudah-mudahan kita sudah selesai juz pertama hari ini. Ya. Jadi juz pertama surah Al-Baqarah itu, ya, itu salah satu isu sentralnya itu tentang ayat ini. Wa idh qala rabbuka lil malaikah. Ingatlah tak kala Tuhanmu berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menciptakan, menjadikan ada khalifah di atas muka bumi ini. Qalu ataj'alu fiha. Para malaikat bertanya, ataj'alu fiha. Ya Allah, engkau akan menjadikan di atas muka bumi ini may yufsidu fiha, orang-orang yang akan merusak bumi ini atau kehidupan ini, may yufsidu fiha, ya, wa yasfikud dima, bahkan menumpahkan darah. Padahal wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami ini senantiasa bertasbih kepadamu dan senantiasa mensucikanmu. Qala, Allah berkata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu dan kalian tidak memiliki pengetahuan itu. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa itu khalifah? Apa itu khalifah? Jadi isu sentralnya ini tentang kekhilafahan, istikhlaf. Khalifah itu kata para ulama adalah, ya, berasal dari kata khalaf yang berarti an-niyabah, pergantian. Ya, an-niyabah. Jadi khilafah itu dalam bahasa Arab itu artinya an-niyabah, pergantian. Jadi maksud dari khalifah kata para ulama adalah aqwamun
yakhlufu ba'duhum ba'dha. Jadi memang kita di dunia ini, manusia ini, sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, maka ya akan terjadi selalu pergantian, ya, khalifah, ya, khalifah di mana tanggung jawab kehidupan dunia ini itu akan diberikan kepada khalifah ini, ya, yang akan datang atau akan berganti setelah yang lainnya. Baik, ya, para ulama kita mengatakan khalifah baik dalam waktu yang bersamaan ataupun di waktu yang berbeda. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka kalau kita baca, ya, baca juz yang pertama dalam surah Al-Baqarah ini, dalam Al-Quran ini, kita dapati tentang model khilafah. Ya, model khilafah. Model khilafah itu ternyata digambarkan oleh Allah dalam dua bentuk setelah kita baca ayat yang pertama ini. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi model istikhlaf, khilafah, penugasan yang Allah tugaskan kepada manusia untuk menjalankan kehidupan di muka bumi ini, ternyata Allah berikan kepada kita dua model istikhlaf. Yang satu gagal, yang satu berhasil. Itu di juz yang pertama, surah Al-Baqarah. Yang gagal itu adalah istikhlaf Bani Israel. Ya, jadi setelah itu kan datang kisah Bani Israel. Padahal Bani Israel ini, ya, kalau kita baca di juz yang pertama surah Al-Baqarah, Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala katakan wa anni wadku, ya, wa anni faddaltukum alal alamin. Jadi apa namanya, wewenang, ya, tugas khilafah di atas muka bumi ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, ya, dan bahkan dikatakan wa anni faddaltukum alal alamin, aku memberikan kepada kalian keutamaan yang melebihi keutamaan yang lainnya. Ya. Nah, para jamaah sekalian, ya, apa kurangnya Bani Israel itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fasilitas yang luar biasa. Ya. Tapi lagi-lagi, ya, Bani Israel tidak menjalankan fungsi kekhalifahan ini dengan baik. Ya. Diberikan fasilitas, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Firaun dan bala tentaranya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan-keistimewaan. Tapi ya, sama Al-Baqarah saja, ya, banyak sekali protesnya. Al-Baqarah, maka disebut sebagai surah Al-Baqarah. Jadi ini model istikhlaf, model ya, yang Allah berikan kepada kita agar kita ambil pelajaran. Ini model istikhlaf yang seperti ini, tugas yang diberikan wewenang kepada mereka itu tidak dijalankan dengan baik, gagal. Nah, kemudian yang kedua, istikhlaf yang kedua yang layak untuk kita jadikan contoh, yaitu istikhlaf yang Allah amanahkan kepada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni, jadi ini tugas khilafah, inni ja'iluka linnasi imama, aku telah menjadikan engkau wahai Ibrahim sebagai imam, sebagai pemimpin bagi manusia. Nah, ini yang pantas untuk kita jadikan sebagai, ya, panutan kita dalam imamah ini. Bahkan tugas kekhalifahannya itu adalah, ya, untuk memastikan ajaran Allah Subhanahu wa taala itu diwariskan oleh generasi-generasi seterusnya. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi bahwa salah satu isu sentral, ya, kalau kita baca di juz yang pertama dari surah Al-Baqarah ini adalah isu tentang, ya, tema tentang bagaimana kita menjalankan tugas khalifah di atas muka bumi ini dengan sebaik-baiknya. Padahal, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah tundukkan, ya, sebelum ayat yang ke-30 itu kan Allah Subhanahu wa taala sudah berikan semua fasilitas, ya, semuanya ditundukkan oleh Allah.
ya, untuk kita semua. Maka tidak ada alasan ya kita untuk tidak menjalankan amanah ya tugas khilafah ini kecuali dengan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu berusaha untuk mentadabburi Al-Qur'an, bukan hanya sekedar mengkhatamkan hurufnya ya. Khatam itu ada dua. Khatam hurufnya, itu yang kita baca, kita sampai khatam. Tapi lebih penting daripada itu adalah khatam tadabburnya, khatam maknanya ya, yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.